Halo sahabat Radio Askara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi, saya Lina Puspitaningsih menemui Anda dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Pokok kontemplasi kita pada edisi kali ini adalah bahagia orang yang berduka cita, yang diambil dari kitab Injil Matius 5 ayat 4. Ini adalah bagian dari firman Tuhan Yesus yang dikatakan pada pendahuluan khotbahnya di Galilea, Israel Utara pada 2000 tahun yang lampau. Ya, bagaimana kita mengerti makna ucapan ini? Pendeta Freddy Makitan akan menjelaskannya. Setelah itu, kita akan mendengarkan sebuah lagu berjudul Datanglah Padanya, suara Vanessa Guslow. Oke sahabat, kita akan lebih dahulu menyimak bersama renungan ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudaraku, ini adalah salah satu ucapan Tuhan Yesus pada waktu ia berkhotbah di sebuah bukit di Galilea. Audiensnya adalah banyak orang yang selalu mengikuti Yesus, dan juga sekelompok kecil ahli Taurat dan orang Farisi yang dengan tujuan khusus, mereka selalu tersisip di tengah orang banyak. Dan kelompok yang ketiga yang terkecil adalah tentu saja ke-12 murid Yesus yang sedang disiapkan untuk melanjutkan misi pelayanan Yesus di kemudian hari. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini juga adalah salah satu dari 9 ucapan bahagia yang disampaikan dalam pendahuluan khotbah panjang Yesus ketika itu. Yesus mengucapkan hal ini yang bersifat janji dan jaminan, tetapi juga merupakan ucapan berkat bagi para pendengarnya yang selalu ingin mengikuti Yesus dan mencari keselamatan dan kedamaian di dalam Yesus, lepas dari benar tidaknya harapan-harapan mereka. Yesus memberkati mereka yang menangisi hidup mereka akibat berbagai tekanan dalam semua aspek kehidupan di zaman itu. Ada tekanan politis karena mereka berada di bawah jajahan Kekaisaran Romawi. Ada pajak yang tinggi sementara penghasilan mereka sangat kurang. Ada persembahan hewan atau hasil bumi yang harus dilakukan sesuai peraturan agama yang juga tidak gampang dipenuhi. Dosa atau kesalahan yang mereka lakukan selalu berakibat hukuman berat, bahkan bisa mendatangkan hukuman mati. Hukum-hukum ini datang dari pihak pemerintahan politik bangsa asing yang sedang menjajah dengan tangan besi, maupun dari pemerintahan keagamaan bangsa Yahudi sendiri. Maka tidak heran kalau mereka adalah orang-orang yang berduka cita karena kesulitan hidup. Sayangnya, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak memiliki harapan apapun untuk memperbaiki kehidupan mereka. Kepada siapa mereka dapat bebas mengeluh dan minta pertolongan? Tidak ada. Siapa yang bisa memahami keadaan mereka dan berempati atas kehidupan mereka? Tidak ada. Siapa orang-orang terhormat di negeri Yahudi ini yang masih punya waktu untuk mendengar mereka? Tidak ada. Adakah belas kasihan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau para pemimpin agama yang sebenarnya memiliki standar kehidupan sosial ekonomi yang cukup baik? Tidak ada. Adakah dari kalangan pemerintahan Romawi yang berikhtiar baik untuk memperbaiki kehidupan orang banyak yang miskin ini? Tidak mungkin ada. Adakah orang-orang tertentu yang menyediakan diri menjadi sahabat-sahabat
dalam kehidupan mereka yang sulit ini? Tidak ada. Kalau begitu, akan kemanakah rakyat banyak ini untuk mendapatkan pertolongan? Kepada siapakah dapat mereka bergantung dan menaruh harapan demi perbaikan hidup mereka saat ini dan masa depan anak cucu mereka? Untunglah orang banyak yang menderita itu bertemu dan melihat Yesus, seorang pemuda sederhana asal Nazaret, yang almarhum ayah angkatnya, Yusuf, hanya seorang tukang kayu atau tukang batu. Inilah sosok Yesus yang mereka harapkan untuk mengerti mereka, yang memiliki kuasa ilahi namun rendah hati dan ingin bergaul dengan orang-orang miskin dan berdosa, yang sudi mendekat dan mendengar setiap detak jantung mereka. Mereka sudah mengalami sendiri bagaimana Yesus melayani mereka dengan penuh pengertian dan kasih. Mereka mengalami sendiri pelayanan Yesus ketika mereka datang dalam keadaan mereka apa adanya kepada Yesus. Dan Yesus tidak pernah menolak mereka. Tanpa pandang bulu, Yesus menyembuhkan mereka, apapun penyakit mereka. Bahkan siapa saja yang dirasuk setan, dikuasai roh-roh jahat, semuanya dilepaskan oleh Yesus. Dengan kuasa ilahinya, Yesus menghardik dan mengusir setan-setan itu keluar dari dalam tubuh orang-orang yang dirasuk itu. Sewaktu-waktu mereka lapar dan tak berdaya mencari makanan. Walaupun dalam jumlah yang banyak, Yesus memberi mereka makan sampai kenyang. Yesus banyak memberikan pengajaran yang mendalam dan penuh hikmat, sehingga mereka mendapatkan pengertian baru yang membuka pikiran mereka, hingga mengerti tentang kehidupan sekarang dan yang akan datang. Banyak hal yang masih tersembunyi dari ajaran-ajaran dan aturan-aturan agama diungkapkan oleh Yesus, sehingga mereka dapat mengerti kehidupan yang sebenarnya. Murid-murid Yesus dan orang banyak seakan menemukan mata air hidup yang akan mengalir hingga ke masa depan mereka. Mereka merasa diterima oleh Allah sendiri melalui pengajaran, pelayanan, dan pengorbanan Yesus. Suatu penyegaran ilahi mereka dapati, baik secara fisik, secara mental maupun spiritual. Saudaraku, inilah arti dari ucapan bahagia atau berkat yang diberikan Yesus, Anak Tunggal Allah, Sang Juru Selamat manusia dan dunia. Katanya, kata Yesus, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Ucapan bahagia ini sampai juga pada hari ini, pada saat ini, kepada setiap insan yang membuka hatinya bagi Yesus dan mau menjadi pengikutnya. Iya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, datanglah kepada Yesus, ikutlah Dia, dan terimalah pertolongan serta penghiburannya dalam waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan sendiri. Oke sahabat, kini segera saya hidangkan sebuah lagu rohani buat Anda. Datanglah padanya, disampaikan oleh Vanessa Guslo. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan akhirnya, saya Lina Puspitaningsih undur diri untuk berjumpa lagi di minggu depan dalam acara yang sama, Kata dan Nada. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.